Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, pernahkah terlintas dalam hati kita bahwa di balik bangunan suci Ka'bah yang setiap hari menjadi pusat ibadah umat Islam, tersimpan begitu banyak misteri yang jarang sekali diketahui oleh kebanyakan orang. Ka'bah bukan sekadar kiblat, bukan sekadar batu yang berdiri di tengah Masjidil Haram, melainkan simbol abadi perjalanan panjang manusia mencari Tuhan. Dan di dalamnya ada rahasia yang membuat kita merinding bila mengetahuinya. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita niatkan video ini untuk menambah wawasan, sekaligus meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini, agar semakin banyak saudara muslim kita yang bisa merasakan manfaat dari kisah penuh hikmah ini. Kita bersama-sama menjaga semangat dakwah dan menyebarkan pengetahuan yang jarang terungkap ini ke seluruh dunia. Ka'bah disebut sebagai Baitullah, rumah Allah, dan ia telah menjadi simbol persatuan umat Islam di seluruh penjuru. Yang jarang orang sadari adalah bahwa bangunan ini bukan hanya saksi bisu ibadah, tetapi juga saksi sejarah panjang dari peradaban manusia. Setiap sisi, setiap batu, bahkan setiap inci tanah yang mengelilinginya menyimpan makna yang tidak bisa dipahami hanya dengan mata biasa. Konon, Ka'bah bukanlah bangunan sembarangan yang muncul begitu saja. Sejak ribuan tahun lalu, para nabi telah menyinggung tentang keberadaan rumah suci ini. Al-Quran menyebutnya sebagai bangunan pertama yang didirikan untuk umat manusia dalam beribadah kepada Allah. Namun, pertanyaan yang sering menggantung di benak banyak orang, bagaimana mungkin sebuah bangunan bisa bertahan berabad-abad lamanya dan tetap menjadi pusat doa yang tak tergantikan? Rahasia yang terkandung dalam sejarah Ka'bah menjadi salah satu misteri besar. Para sejarawan menulis, bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad, orang-orang dari berbagai penjuru dunia sudah datang berziarah ke Ka'bah. Mengapa mereka begitu tertarik? Apakah benar ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar bentuk fisik bangunan ini? Misteri itu terus menjadi bahan renungan. Hingga kini, Ka'bah berdiri tegak meski berulang kali dilanda banjir besar, peperangan, hingga percobaan penghancuran. Semua upaya itu selalu gagal. Seolah-olah ada kekuatan gaib yang menjaga bangunan ini dari tangan-tangan manusia yang ingin merusaknya. Inilah yang menimbulkan pertanyaan, rahasia apa yang tersimpan di dalam Ka'bah sehingga Allah sendiri menurunkan perlindungan yang begitu kuat? Ka'bah memiliki hubungan erat dengan kisah Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Keduanya diperintahkan Allah untuk membangun kembali rumah suci ini di atas fondasi yang telah ada sebelumnya. Bayangkan, ayah dan anak dengan tangan mereka sendiri meletakkan batu demi batu sambil mengucapkan doa agar amal mereka diterima. Doa itu bukan sekadar permohonan, tapi juga pengakuan bahwa apa yang mereka bangun akan menjadi pusat ibadah bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Batu Hajar Aswad yang kini menjadi rebutan jamaah untuk menciumnya, dahulu ditempatkan langsung oleh Nabi Ibrahim. Batu itu bukan sekadar batu hitam biasa, melainkan simbol ikatan antara langit dan bumi. Para ulama menulis bahwa batu itu awalnya berwarna putih bersih, lalu berubah menjadi hitam akibat dosa-dosa manusia. Misteri perubahan warna inilah yang membuat umat Islam merenung betapa dosa manusia bisa mengubah sesuatu yang suci menjadi gelap. Namun, ada yang jarang diketahui umat. Di sekitar fondasi Ka'bah terdapat struktur tua yang disebut Maqam Ibrahim. Batu itu masih menyimpan bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika beliau berdiri untuk membangun dinding Ka'bah. Hingga kini, jejak itu masih terlihat jelas. Seakan waktu tidak bisa menghapus tanda-tanda kekasih Allah. Misteri keberadaan batu itu mengingatkan kita bahwa jejak Nabi tidak pernah hilang. Sekalipun beribu tahun telah berlalu, inilah bukti pertama bahwa Ka'bah bukan sekadar bangunan. Ia adalah simbol nyata dari doa, pengorbanan, dan sejarah panjang para nabi. Rahasia keberadaan fondasi kuno ini seakan berteriak kepada umat Islam. Lihatlah, inilah warisan spiritual yang telah dijaga Allah untuk kalian. Bagi banyak orang, pintu Ka'bah hanyalah sebuah akses masuk yang terbuat dari emas. Tetapi apakah benar hanya itu? Tahukah kita bahwa pintu Ka'bah dulunya tidak seperti sekarang? Dahulu, pintu Ka'bah dibuat rendah, sehingga orang harus membungkuk penuh kerendahan hati untuk memasukinya. Kini pintu itu dinaikkan,
hanya bisa dibuka dengan izin khusus. Seakan menandakan bahwa tidak semua orang berhak sembarangan memasuki rumah Allah. Pintu Ka'bah sendiri memiliki nilai spiritual yang luar biasa. Ribuan jamaah setiap tahun berdiri di hadapannya, berdoa dengan air mata yang jatuh deras. Karena diyakini doa di depan pintu Ka'bah memiliki kekuatan yang tak tergantikan. Misterinya adalah mengapa banyak ulama menyebut doa di depan pintu ini lebih cepat dikabulkan. Apakah karena posisinya persis berhadapan dengan pusat rahmat Allah di bumi? Di balik pintu itu tersembunyi ruangan kecil yang hanya segelintir orang di dunia yang pernah memasukinya. Para khalifah, raja, dan ulama besar yang diizinkan masuk menggambarkan suasana di dalamnya penuh wibawa, tenang, dan membuat hati bergetar. Hanya ada dinding batu, lampu sederhana, dan aroma harum yang khas. Tidak ada singgasana, tidak ada kemewahan duniawi, hanya kesederhanaan yang justru menambah aura misterius. Ka'bah, pintu itu seolah menjadi batas antara dunia manusia dengan ruang yang penuh rahasia. Satu langkah melewatinya, merasakan seakan waktu berhenti, dan ia berdiri tepat di tengah pusat spiritual dunia. Itulah mengapa pintu Mas Ka'bah bukan hanya sekadar akses fisik, melainkan simbol keterhubungan langsung dengan Allah. Banyak jamaah mungkin tidak menyadari bahwa saat tawaf mengelilingi Ka'bah, mereka tidak sepenuhnya mengitari seluruh bangunan asli. Ada sebuah bagian kecil berbentuk setengah lingkaran yang disebut Hijr Ismail. Namun kini berada di luar dinding karena tidak ikut dibangun kembali. Hijr Ismail dipercaya sebagai tempat di mana Nabi Ismail dan ibunya, Siti Hajar, dimakamkan. Misteri ini menjadikan Hijr Ismail sebagai salah satu titik paling sakral di sekitar Ka'bah. Berdoa di sana diyakini memiliki keutamaan yang sangat besar, bahkan para ulama menyebutnya sebagai salah satu tempat paling mustajab. Namun sayang, banyak jamaah tidak memahami nilai spiritualnya. Mereka hanya lewat begitu saja. Di balik Hijr Ismail juga tersimpan rahasia mengapa bangunan Ka'bah tidak dibangun sesuai fondasi aslinya. Konon, kaum Quraisy pada masa jahiliyah kekurangan dana halal ketika merenovasi Ka'bah. Mereka sengaja mengecilkan bangunan, meninggalkan Hijr Ismail di luar dinding. Bagian ini menjadi simbol bahwa kemurnian harta adalah syarat utama dalam membangun rumah Allah. Betapa dalam hikmah yang tersimpan. Hijr Ismail bukan sekadar dinding kecil, tetapi pengingat bahwa kesucian tidak bisa dicapai dengan harta yang tercampur haram. Misteri sejarah inilah yang membuat bagian ini selalu dikerumuni jamaah yang ingin sholat dan berdoa di bawah naungan rahmat Allah. Setiap tahun, kain hitam megah yang disebut kiswah membalut Ka'bah dengan keindahan yang luar biasa. Namun tahukah kita bahwa kiswah bukan hanya hiasan? Kain ini disulam dengan benang emas, dihiasi ayat-ayat Al-Quran, dan memiliki makna spiritual mendalam. Ia adalah simbol kemuliaan Ka'bah sebagai pusat tauhid di dunia. Misterinya adalah, mengapa kain ini harus diganti setiap tahun? Ulama menafsirkan bahwa penggantian kiswah adalah lambang peremajaan spiritual. Seakan Allah ingin menunjukkan bahwa meskipun zaman terus berganti, kesucian Ka'bah selalu terjaga. Proses penggantian kiswah sendiri dilakukan dengan penuh ritual, doa, dan rasa hormat. Tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Dahulu, kiswah dibuat di Mesir, lalu dibawa dengan arak karoken megah ke Mekah. Kini, ia dibuat khusus di pabrik tenun di Arab Saudi oleh para pengrajin yang terpilih. Kiswah menjadi simbol keterhubungan umat Islam dari masa lalu hingga masa kini. Misteri dan harisma yang melekat di dalamnya membuat jutaan orang menangis ketika menyentuh atau sekadar memandanginya. Setiap benang emas, kiswah seolah menyampaikan pesan. Inilah rumah Allah, tempat suci yang tidak ada tandingannya di muka. Piumi, kiswah bukan hanya kain, tetapi pengingat bahwa Ka'bah selalu terjaga dalam keindahan dan kemuliaan yang diberikan Allah. Di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, terdapat area kecil yang disebut Multazam. Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa tempat ini memiliki kedudukan luar biasa dalam doa. Ulama menulis, siapapun yang berdoa sambil menempelkan dada, wajah, dan tangan ke Multazam dengan penuh kerendahan hati, doanya sangat mungkin dikabulkan. Misteri. Multazam terletak pada kedekatannya dengan pintu Ka'bah.
seolah menjadi gerbang spiritual antara manusia dengan Sang Pencipta. Tidak sedikit kisah jamaah yang mengaku doanya terjawab dengan cepat setelah berdoa di multazam. Bahkan ada yang merasakan ketenangan batin luar biasa, seolah seluruh dosa mereka luruh di tempat itu. Namun, kesempatan untuk berdoa di multazam tidak selalu mudah. Kerumunan jamaah membuat banyak orang kesulitan mendekat. Meski begitu, mereka yang benar-benar tulus akan berusaha mendekati atau setidaknya berdoa dari kejauhan. Misterinya, meski tidak semua bisa menempelkan tubuh ke multazam, doa dari hati yang penuh iman tetap akan sampai kepada Allah. Multazam mengajarkan kita tentang arti kerendahan hati di hadapan Allah. Ia adalah tempat di mana manusia menanggalkan kesombongan duniawi, menyerahkan diri sepenuhnya, dan berharap pada kasih sayang ilahi. Misteri kekuatan doa di multazam menjadi pengingat bahwa Allah Maha Dekat, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Banyak yang bertanya-tanya seperti apa isi di dalam Ka'bah. Apakah ada benda pusaka, rahasia tersembunyi, atau peninggalan Nabi? Faktanya, ruangan di dalam Ka'bah sangat sederhana. Hanya ada 3 tiang besar yang menyangga atap lantai marmer dan lampu-lampu kecil. Tidak ada singgasana, tidak ada harta karun, tidak ada yang berlebihan. Namun, kesederhanaan itulah yang justru menghadirkan misteri. Mengapa rumah Allah begitu sederhana di dalamnya? Para ulama menafsirkan bahwa Ka'bah memang bukan simbol kemewahan duniawi, melainkan simbol kerendahan hati manusia di hadapan Sang Pencipta. Semakin sederhana, semakin besar wibawa spiritual yang dirasakan. Tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam Ka'bah. Hanya tamu-tamu istimewa yang diundang pada momen tertentu, seperti raja, ulama besar, atau penjaga Masjidil Haram. Mereka yang pernah masuk menggambarkan suasananya membuat hati bergetar hebat, seakan berada di ruang yang penuh cahaya, tak kasat mata. Misteri ketenangan itu sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ka'bah dari luar tampak megah, namun di dalamnya justru sunyi dan sederhana. Misteri ini mengingatkan kita bahwa kemuliaan sejati tidak diukur dari harta atau kemewahan, tetapi dari kedekatan dengan Allah. Inilah rahasia besar yang jarang dipahami banyak orang. Meski tampak megah, Ka'bah pernah berkali-kali dilanda. Air sungai Mekah yang meluap sering menggenangi Masjidil Haram hingga mencapai dinding Ka'bah. Namun, anehnya, meskipun diterjang banjir berulang kali, Ka'bah tetap berdiri kokoh. Misteri ini membuat banyak orang takjub. Beberapa catatan sejarah menyebut air pernah naik hingga pintu Ka'bah. Bahkan jamaah harus tawaf dengan berenang. Meski demikian, Ka'bah tidak runtuh, tidak rapuh, tetap tegak berdiri, seolah ada kekuatan gaib yang menjaga bangunan ini dari kehancuran. Misteri perlindungan ini tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Banjir bukan hanya ujian bagi bangunan, tapi juga bagi iman manusia. Orang-orang Mekah saat itu belajar bahwa sehebat apapun musibah yang datang, rumah Allah tetap menjadi tempat berlindung. Inilah simbol bahwa perlindungan Allah tidak akan hilang meskipun dunia dilanda bencana. Ka'bah menjadi saksi bahwa alam sekalipun tunduk pada kehendak Allah. Misteri kekuatan Ka'bah yang tak terkalahkan oleh bencana membuat umat Islam semakin yakin bahwa Allah menjaga rumahnya dengan cara yang tidak bisa dipahami manusia. Ka'bah tidak hanya menjadi pusat tawaf, tetapi juga kiblat umat Islam dalam salat. Dimanapun seorang muslim berada, ia akan menghadap ke Ka'bah. Meski bumi bulat dan begitu luas, arah kiblat bisa ditentukan dengan tepat dari mana saja. Ini adalah keajaiban tersendiri. Para ilmuwan modern pun kagum ketika menemukan fakta bahwa posisi Ka'bah seakan berada di titik keseimbangan bumi. Beberapa penelitian menyebut Ka'bah berada di garis energi tertentu yang menjadi pusat gravitasi spiritual dunia. Meski belum semua dapat dibuktikan secara ilmiah, hal ini menambah aura misteri Ka'bah. Setiap muslim yang sholat merasakan kebersamaan luar biasa, meskipun terpisah jarak ribuan kilometer. Misteri kebersamaan dalam kiblat ini memperlihatkan bahwa Ka'bah bukan sekadar bangunan, melainkan pengikat hati seluruh umat Islam. Ka'bah menyatukan manusia dalam satu arah, satu tujuan, dan satu doa. Misteri ini adalah rahmat besar dari Allah yang membuat umat Islam di seluruh dunia merasakan kebersamaan yang tak terbandingkan. Para ulama menyinggung dalam kitab-kitab mereka bahwa menjelang hari kiamat,
Disebutkan bahwa suatu saat nanti, Ka'bah akan dihancurkan oleh seseorang dari Habasyah, dan Allah akan membiarkan hal itu terjadi. Misteri ini menimbulkan rasa takut sekaligus renungan mendalam. Selama ribuan tahun, Ka'bah dijaga langsung oleh Allah. Namun ketika dunia mendekati akhir zaman, penjagaan itu akan dicabut. Ka'bah tidak lagi menjadi tempat ibadah karena manusia sudah berpaling dari kebenaran. Misteri ini menjadi tanda bahwa tidak ada yang abadi di dunia kecuali Allah. Bagi orang beriman, kabar ini menjadi peringatan keras agar kita tidak terlena. Semoga dengan mengetahui kisah ini, hati kita semakin rindu kepada Baitullah, semakin bersemangat untuk memperbaiki ibadah, dan semakin yakin akan kebesaran Allah. Jangan pernah berhenti berharap suatu hari Allah memanggil kita untuk menatap Ka'bah dengan mata kepala sendiri. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara muslim kita yang tercerahkan dengan kisah penuh hikmah ini. Setiap dukungan dari Anda adalah bagian dari amal jariah yang insya Allah akan mengalir pahalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya yang insya Allah akan mengungkap lagi misteri dan kisah penuh hikmah dari dunia Islam.